Yang selanjutnya adalah masalah selanjutnya adalah air mustakmal. Sudah pernah dengar enggak air mustakmal itu air apa? Kalau tadi kan air yang mutlak ya, air sudah. Kalau sekarang ada pertanyaan, air mengalir di sungai itu suci enggak? Suci ya. Karena dia mengalir terus ya, jadi itu mengalir terus maka dia suci. Ini berbicara terkait dengan air yang jumlahnya sedikit dan itu diem, tergenang. Air sedikit. Kalau air sumur itu kan tidak tergenang ya, air sumur itu kan selalu ke sumber gitu ya. Orang lemah yang suci ya. Raketo kalau renang. Nah, selanjutnya adalah kita berbicara terkait dengan air mustakmal. Wes tahu krungu air mustakmal ki air apa? Belum pernah dengar? Air mustakmal. Ini bahasan terakhir loh. Air mustakmal itu air apa ya? Kita bahas air yang mutlak sudah. Nah, sekarang kita membahas air mustakmal. Mau air mustakmal. Mustakmal. Tulisannya ini kalau Arab itu mustakmal. Mustakmal itu artinya adalah air yang sudah terpakai. Jadi air bekas. Kalau tadi kan ada air suci itu kan bukan air bekas ya. Nah kalau ini adalah air bekas. Air bekas itu berarti air bekas misalkan satu bejana itu gantian dulu mas. Utuh nih. Berarti kan bekas mulut. Nah apakah air itu suci atau tidak gitu? Nah, air mustakmal. Tetapi terhadap di dalam air mustakmal ini yang pertama adalah sebagian ulama membolehkan bersuci dengannya dalam berbagai keadaan. Jadi boleh saja. Air yang sudah terpakai itu tetap suci, tetap hukumnya itu tetap air mutlak. Air mutlak adalah air yang bisa untuk bersuci. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jadi boleh saja. Jadi dia asalnya tetap suci. Kemudian ada yang memakruhkannya, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh saja, tetapi masih boleh ya. Makruh tapi masih boleh. Makruh tapi masih boleh. Nah itu adalah terkait dengan ini adalah pendapat Imam Maliki. Dan jika boleh ini kalau misalkan kalau nggak ada air lagi, ya itu boleh diperbolehkan. Tapi hukumnya dia tetap makruh. Kemudian ada yang mengatakan bahwa air mustakmal itu tidak boleh. Ini adalah pendapatnya Abu Thawr dan Abu Daud. Tapi kalau yang ulama yang empat itu mengatakan ini tadi suci, kemudian hanya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan itu suci karena pada dasarnya itu air mutlak. Kalau Imam Maliki itu mengatakan apa? Makruh. Cuma hanya makruh. Tetapi tidak boleh tayamum selama air tersebut didapatkan. Jadi nek sing ana banyune tetap tidak boleh untuk melaksanakan tayamum. Nah,
ada hadisnya adalah sebenarnya idza tawaddu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kadu yaktatiluna ala wadi. Jadi kalau Rasulullah itu berwudu, banyak orang yang berdesak-desakan untuk apa? Untuk rebutan bekas air wudunya. Makanya sebenarnya orang yang mengatakan air musta'mal itu tidak boleh ya rodok anu juga apa namanya agak juga kurang bisa diterima gitu loh. Bagaimana kok bisa mengatakan bahwa itu najis atau bukan najis, artinya kok sampai mengatakan bahwa itu tidak bisa dibuat untuk berwudu. Nah, kalau anu Pak, ada di masjid tertentu itu kolam banyak gede banget, airnya banyak tinggi, terus dipelihara ikan. Kan ikan juga buang kotoran Pak. Tapi itu juga digunakan untuk berwudu, untuk nyuci tangan, untuk cuci muka. Nah, kalau saya sendiri lah kurang tegel gitu gimana Pak, walaupun banyak yang melakukan. Ya selama ada ininya, selama ada alternatif lainnya monggo saja, tidak masalah. Tapi kalau di situ hanya ada air itu tadi, tidak boleh tayamum. Tidak boleh tayamum. Oh iya no. Karena masih ada air itu tadi. Artinya air itu tidak merubah sifat, artinya hewan itu tadi, artinya kolamnya kan juga gede tuh Mas. Iya, paling enggak kurang 5 kali 5. Oh, kan gede ya. Donoe burameh ngono kan ya. Keleke jelas ketok. Tetapi ketika ada air itu, kalau berbicara di sini maka dia tidak boleh untuk tayamum. Karena tayamum itu terjadi ketika sama fa'ilam tajidumaan. Jikalau kamu sama sekali tidak menemukan air. Misalkan di dalam perjalanan kok masih ada saya dulu pernah bilangnya, hanya ada 1 botol aqua dan 3 botol aqua dan 1 botol aqua masih bisa untuk berwudu. Ya wudu apa kayak kuwi. Gitu. Kita di tempat itu ada air, tapi tidak boleh pakai. Sama siapa? Di rumahnya mungkin. Nah, bisa tayamum. Ya bisa saja karena tidak boleh dipakai. Tetapi ketahuilah bahwa yang berdosa itu adalah yang memiliki air itu tadi. Makanya kalau dalam Islam kan sebenarnya air dan lain semuanya itu kan tidak bisa untuk dimiliki. Air itu dan semua bumi tanah itu ya, artinya berasal dari Allah itu dia tidak bisa untuk dimiliki personal. Nah kan sakjane kaya air gunung terus dikomersialisasikan, nah itu rodok sakjane rodok ruwet juga itu. Tetapi air itu dia tidak boleh untuk dikomersilkan. Kalau sampai itu dia dilarang tadi itu, sampai tidak boleh untuk berwudu, wah sing ruwet kuwi sing duwe omah. Nah kalau sekarang kalau misalkan kalau kita kalau misalkan mau izin berwudu kalau tidak boleh ya wes, nek ora ana banyu maneh daripada engko repot gitu kan. Nah itu adalah terkait dengan terkait dengan air ya, terkait dengan air. Nah besok kita bahas lagi terkait dengan air ini, terkait dengan masih air lagi, tetapi yang bahasan yang lain. Kalau hari ini kita bahas masalah air mutlak, kemudian tadi air yang najis jelas ada najisnya, kemudian air yang mustakmal. Mustakmal tadi apa artinya? Bekas. Air bekas ya. Air bekas. Makanya kan kadang orang ada yang berpendapat, oh jangan sampai wudumu ini apa jenenge membasuh muka itu ojo sampai kenok maneh tangane kan air bekas. Itu nanti jadi air mustakmal gitu. Padahal apa? Padahal ulama-ulama besar ini mengatakan bahwa air itu tetap suci. Jadi rasa wedi
Karena ada juga yang mengatakan itu, saya tuh pernah dengar ya, saya tuh pernah dengar ada malah bahwa kalau membasuh muka itu jangan sampai kena lagi. Misalnya basuh muka itu ya, jangan sampai air itu ketampung lagi terus buat untuk tangan, karena apa? Karena hukumnya air itu adalah sudah terpakai. Tapi pada dasarnya nek wis bareng ngerti ngaji ini iki, ulama 4 besar itu tidak ada yang sama sekali mengatakan bahwa itu dia tidak boleh. Mentok Imam Maliki mengatakan itu makruh, itu pun boleh kalau misalkan apa? Boleh kalau misalkan tidak ada air lagi. Katanya tidak ada air lagi, kita dalam perjalanan berlima, cuman ada 1 botol aqua, ya sudah botol aqua itu taruh di ember, buat apa? Wudu. Bergantian wis. Sing bejo sing awal. Nah, sing akhir udah ruwet iki. Saya pernah lihat video itu, dia itu mempraktekkan cara itu pakai segelas air. Diapain itu airnya itu? Ditaruh di bejana apa dikucur ya? Gelas. Nah, Ada 2 jari gitu. Bisa ya? bisa. Yang penting dia terbasuh oleh air. Boleh saja. Anda mau dicelup berkali-kali tidak ada masalah air itu. Nah, itu adalah terkait dengan air mustamal tadi itu.